Bismillahirrahmanirrahim. Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sekarang kita sudah sah menjadi muslim. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Buat mereka, walaupun ayat itu tidak asli, tidak masalah buat mereka. Tidak masalah, ya itu mah hak mereka. Mau dibilang ayat ini tidak asli, tapi Yesus tetap Tuhan buat mereka gitu. Nah kalau saya mikirnya, kalau sebuah kitab ada ayat yang tidak asli, bisa nggak disebut sebagai kitab suci gitu? Nggak bisa. Buat saya waktu itu bilang nggak bisa. Kalau buat Masoka bisa, ya monggo. Bilang nggak bisa pun juga haknya Masoka juga gitu. Hak setiap orang. Nah, cuman ini masalahnya tidak untuk diperdagangkan. Yang tahu cuman calon-calon pastor. Gitu. Ini ya semua. Ini tulisannya. Tidak untuk diperdagangkan. Tidak untuk umum. Ya. Masih dicetak sampai sekarang ya. Dan ini yang ada tulisan tidak asli itu bukan cuma satu, masih banyak. Contoh nih ya. Oh, Mas. Oke. Yuk. 106. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini kan doa Bapak kami kan? Ya. Terangannya apa nih? Ini bukan teks asli tapi disisipkan ke dalam Injil Matius. Ayat ini berasal dari ibadah Kristen. Oh, sampai sini aja. Ini sebenarnya juga bukan teks asli. Berarti yang sebelumnya asli. Ya. Terus ada lagi nih. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Apa nih? Ayat ini tidak asli dalam Matius, tetapi diambil dari Markus 9:29 dengan ditambah dan berpuasa. Berarti ini tidak asli. Begini, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah Matius. Kiranya tidak asli dan diambil dari Lukas 19:10. Jadi itu yang tadi saya bilang, ada ayat pinjaman dan segala macam. Dan ini masih banyak. Bagi gereja dan pendeta itu nggak masalah. Nggak masalah buat mereka. Yang penting perempuan jangan terus. Ada yang ini juga. Tadi kan udah jelas ya katanya Yesus Nabi, kenapa masih jelas-jelas. Jadi nggak, jadi buat mereka gini. Betul, Yesus itu adalah juga seorang manusia, dia juga seorang guru, dia juga seorang nabi, dia juga seorang Tuhan. Jadi semua dijadikan satu. Semuanya. Kata dengan singkat dan satu beberapa ini tidak memuat ini. Ini banyak. Nah, ini perjanjian baru. Perjanjian lama, konsep ketuhanannya itu beda dengan konsep ketuhanan di perjanjian baru. Sekarang kita buka yang lebih kecil lagi. Jadi saya bukannya menganggap semua Bible itu salah. Saya yang betul. Ada ditambah-tambahkan itu ya. Jadi di dalam Bible itu ada yang benar, dengan yang salah. Mas Masih ingat urutannya? Bilangan. Bilangan 23 19. Oh ya. 23 19. Boleh nggak? Boleh enggak? Ya. Nah, coba baca. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia berdosa. Masak gitu. Masak. Masa ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Allah bukan manusia. Allah bukan anak manusia. Oke, catat dulu aja. Keluaran 9:14. Sekarang buka lagi Keluaran 9:14. Depannya. Keluaran 9.
Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala perilaku kepada engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Maksudnya ini ayatnya Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai aku di seluruh bumi. Di Quran itu ada ayat yang mirip tadi. Yang tadi Allah bukan manusia, Allah bukan anak manusia. Itu di Quran ada di surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak diperanakan, tidak memperanakan. Yang ini walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku. Buka lagi 1 Samuel 15 ayat 1 Samuel. Mas tolong pakai. Gak apa-apa dari kamu. Ini buat dokumentasi. Samuel 15. Tiga. 29 apa 9? Ini 29, 15, 29. Dia dari Israel tidak berdosa dan tidak tahu menyesal, sebab dia bukan manusia. Bukan manusia. Oke. Hosea 11 ayat 9. Hosea. Nah. Maghrib di sini udah main belum malah penuh masalahnya masih penuh masalahnya. Pos tulisan Hosea 11 ayat 9. Tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Terakhim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Aku ini Allah manusia yang kudus di tengah-tengahmu, dan bukan manusia, kan? Tidak datang untuk memuaskan. Ayub 9:32. Ayub ke depan semua. YB Ayub 9:32. Karena dia bukan manusia seperti aku, sehingga aku dapat menjawabnya. Mari bersama-sama menghadap pengadu. Sekarang Ayub 37:16. Ayub 37:16. Tahukah engkau tentang melayangnya ini ya? Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban yang dari yang Maha Tahu? Jadi Tuhan Maha Tahu ya. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, tidak ada yang serupa dengan aku di seluruh bumi. Tuhan bukan manusia lagi, Tuhan Maha Tahu. Sekarang Maleakhi 3 ayat 6. Sebelum kita masuk perjanjian baru. Maleakhi itu sebelum Matius. Sebelum Matius, Maleakhi. Nah, ini. Bahwasannya Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Oke, sekarang gini. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, tidak ada yang serupa dengan aku di seluruh bumi. Tuhan Maha Tahu, Tuhan tidak berubah. Kristen bilang firman itu menjelma jadi manusia. Ya, kontradiksi nggak sama perjanjian lama? Nah itu konsep ketuhanannya. Ya kan? Yohanes 1:14 kan bilang firman itu menjelma jadi manusia. Ya. Yesus manusia juga, Tuhan juga. Beda dong kalau firman dengan utusan untuk beda. Padahal Yesus bilang di Yohanes 13:16 seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Yesus juga bilang Yohanes 17 ayat 3
Untuk inilah hidup yang kekal, untuk mengenal engkau Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Berarti Yesus bukan Allah dong kalau begitu. Bapa satu-satunya Allah. Yesus adalah yang kau utus. Berarti konsep ketuhanannya perjanjian baru sama konsep ketuhanan perjanjian lama kan beda. Di sini nggak ada cerita Tuhan jadi manusia. Di sini ceritanya Tuhan bisa jadi manusia, Yesus. Ya, karena konsep tunggal tadi yang dikatakan pada abad keempat itu. Tadi kan juga dibilang Tuhan Maha Tahu. Yesus di sini waktu ditanya hari kiamat bilangnya apa? Nggak tahu. Nggak tahu bilang. Tapi kan Yesus tidak Maha Tahu. Nah, berarti kan beda konsep Tuhannya. Ya, sekarang konsep keselamatannya. Ulangan 24 dan 16. Lama kan? Setelah bilangan. Kejadian Quran Muhammad bilangan ulangan. Ulangan 24 dan 16. Jangan ayah dihukum mati karena anaknya. Salah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Menentang konsep penyelamatan tadi ya. Menebus dosa manusia. Bapaknya Oka ngerampok, mau nggak Oka di penjara? Nggak mau dong, nggak boleh, nggak ada konsep begitu kan. Sekarang bukan lagi Yeskiel 18. Yeskiel surat Yeskiel. Oh yes. Yeskiel 18. Tulis lagi. Nah, Yeskiel 18. Ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang mati. anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Nah, sama kan tadi sama Ulangan 24:16 kan? Ya. Sekarang bukan Yesaya. Yesaya pasal 1. Ini judulnya apa nih? Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Nah, baca dari 16 sampai 18. Bersihkanlah dirimu jauhkanlah perbuatanmu yang jahat dari depan matamu. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, keadilanlah orang kejam, belalah hak anak yatim, perjuangkanlah ketara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu semua merah seperti Kirmizi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu. Jadi di sini ada judul orang kalau bertobat yang dosanya merah seperti kirmisi atau merah seperti kain kesumba bisa menjadi putih seperti salju atau putih seperti bulu domba. Yang bertobat, ya kan, berhenti berbuat kejahatan, belajar berbuat kebaikan, mengendalikan orang kejam, mengusahakan keadilan. Berarti kan bertobat. Di Islam juga ada konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau baca begini, perlu nggak harus ada orang yang mati di atas kayu salib buat tembus dosa manusia? Tidak perlu. Nggak perlu, karena bisa diampuni. Yang merah seperti kirmisi bisa putih seperti salju. Asalkan bertobat, ya kan? Membela anak yatim, memperjuangkan perkara janda-janda. Dari dalam ajaran Muslim sendiri, Islam sendiri kan sebenarnya kita semua nggak layak untuk masuk ke semua kita ini kan nggak layak sebenarnya untuk gimana sih Pak katanya? Nggak masuk apa? Yang kita semua itu kalau di amalnya pun nggak bisa di. Oh enggak. Ya. Enggak, iya benar gini. Memang semua manusia bisa masuk surga itu hanya karena rahmat Allah SWT. Tetapi Allah SWT sudah kasih jaminan yang mulutnya ngomong la ilaha illallah itu udah pasti surga. Kalau punya dosa, bertobat. Setiap bertobat diampuni. Dosa apapun diampuni, kecuali apa? Menyekutukan Allah SWT, menyembah selain Allah SWT. Itu yang nggak diampuni. Tapi kalau bertobat ya diampuni. Tapi kalau dia mati dalam keadaan syirik, itu akan di neraka selamanya. Di Islam gitu. Nabi Muhammad SAW sendiri bicara apa, bersabda, apakah sahabat bertanya, apakah kami ini masuk surga? Semua dari kalian masuk surga kecuali yang nggak mau. Kecuali yang nggak mau tuh yang mana? Yang tidak mau beriman atau tidak mau bertakwa. Jadi surga itu semua sudah disediain untuk orang beriman di Islam. Cuman dengan
memelihara la ilaha illallah di dalam mulutnya, di dalam hatinya, tidak melanggar perintah Tuhan, itu udah surga pasti jaminannya. Tapi surganya dengan rahmat Allah SWT. Yan, Pak Yoni, suruh makan, lagi makan. Terus bilangnya apa? Kalau yang di perjanjian baru, yuk. Bilangnya apa? Kalau kamu tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam hati dan kamu tidak akan selamat. Itu kata Paulus. Tapi kalau kata Yesus apa? Itu mereka. Ya. Kalau kata Yesus di Matius 18 ayat 3. Ini dianggap kata Yesus loh ya. Oh, dianggap ya? Dianggapnya. Bukan langsung dari kata Yesus langsung. Ya, ini dianggap kata Yesus. Yesus berkata pada orang Israel. Aku berkata kepada sesungguhnya jika kamu tidak bertobat seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti Yesus ngomong sesuatu yang sama dengan di Israel. Satu tadi kan? Bertobat. Benar. Ini Yesus ngomong kepada orang Israel. Kalau lu nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil itu apa? Masih polos ya, punya dosa. Kalau lu nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, lu nggak masuk ke surga. Ini kan Yesus ngomong sebelum disalib. Ketika ada orang mendengar Yesus, terus dia bertobat, terus dia mati sebelum Yesus salib, kira-kira orang itu masuk surga atau neraka? Kira-kira dia bertobat. Oh, dia bertobat. Iya, dia dengerin kata Yesus, terus dia bertobat, terus dia mati. Harusnya masuk surga. Kata Yesus kan kalau lu nggak bertobat tuh nggak masuk surga. Ya. Kalau dia bertobat berarti kan masuk surga. Ya. Tapi Yesus belum disalib nih. Ya. Berarti Yesus perlu nggak disalib untuk masuk surga? Nggak perlu. Sebelum Yesus disalib kan? Iya, ini kan yang sebelum Yesus disalib nih. Maksudnya gitu. Kalau sekarang ada ajaran dosa lu cuma bisa ditebus kalau lu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati dari salib. Itu kan itu ajaran belakangan. Sebelum Yesus salib, kalau ada orang bertobat pun masuk surga. Ibaratnya begitu. Jadi ini di dalam perjanjian baru sendiri antara perkataan Yesus dan perkataan Paulus sudah beda. Paulus dan Yesus. Karena kalau Oka menjadi orang Kristen, percaya bahwa dosanya Oka sudah ditebus dengan mati Yesus dari surga, ya kan gitu kan? Terus yang nyari Yesus berdosa apa berjasa buat Oka? Tidak salah. Kalau nggak bisa dibilang betul, ada iblisnya dulu situ. Iblis membisiki Yudas. Nah, maksudnya kalau begitu berarti make sense nggak konsep penebusan dosa dengan cara Yesus mati? Padahal di kejadian awal ada cerita Yesus sendiri ngomong, lu cuma perlu bertobat masuk surga. Kalau kali ya, ayat perjanjian lama ini nggak ada komentar dari yang ada begini, kebanyakan penulis dari PB mengutip ayat-ayat dari PL tapi di luar konteks. Mereka membuang konteks asli ditambahkan dengan konteks baru. Jadi orang Kristen menggunakan perjanjian lama tapi dengan konteksnya kacamata Kristen. Nah sekarang kita orang Islam kita sholatnya sujud sama kayak Yesus. Kasus 2639. Orang Islam kita laki-laki disunat sama kayak Yesus. Pas pasal. Kita orang Islam nggak makan babi sama kayak Yesus. Yesus memegang hukum Taurat, jadi kita nggak makan babi. Kita orang Islam puasa, Yesus juga puasa, tapi sumpah. Untuk menjadi utusan bagi bangsa Israel. Artinya sebenarnya memperjelas Taurat itu iya supaya kan Yesus bilang gini, akulah jalan dan kehidupan dan kebenaran, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui. Itu kan bisa diartikan dua arti. Kalau Kristen mengartikan itulah Yesus, makanya itu Tuhan karena dia jalan. Tapi bisa diartikan begini nggak? Orang Israel itu tidak akan selamat sampai kepada Bapa kalau tidak mengikuti ajaran Yesus. Bisa. Sekarang jalan keselamatannya bangsa Israel ketika dipimpin sama Nabi Musa, jalan keselamatan ke Bapa siapa? Apa aja juga? Enggak Nabi Musa. Musa nggak ngomong gitu ya. Nah, cuma Musa nggak ngomong gitu, dianggapnya itu bukan Tuhan. Sekarang menurut Oka dulu selama ini menganggap dia Tuhan kenapa? Alasannya apa?
menganggap Yesus adalah Tuhan. Lama karena informasi tertutup, tidak terlalu tertutup sebenarnya. Ya apalagi namanya KTP. Dari itu lah. Enggak, tapi maksudnya yang Pak sering dengar dari penutan, Yesus itu Tuhan karena apa? Apakah karena bisa memaksakan orang lain? Tadi yang pelajaran satu itu, oke. Kan udah saya bantah ya. Yang kedua apa lagi? Kenapa Yesus Tuhan? Nongol bareng, tiga loh, ada Yesus, ada Roh Kudus, ada Bapa. Ya kan bisa jadi gitu. Saya udah pesan tadi ya? Saya udah pesan. Tuhannya satu mendidik. Belum dapat. Udah. Nongol bareng. Iya kan Yesus di sungai. Ya. Roh Kudus ada gunung merpati, ada suara di langit. Inilah nanti yang jelas itu. Ya. Kalau kita melihat begitu, itu hanya 3-1. Kalau kasih suara konsep kalau dari konsep ibaratnya bisa aja kalau misalnya suara itu ya ibaratnya perintah dari malaikat. Tapi kan suara pasti ada asalnya. Siapa yang bersuara? Bapa. Bisa jadi katakan kok kalau juga dengan suara dia Iya makanya oke, ada suara nih. Ada suara kan berarti ada yang bersuara. Yang bersuara ini siapa? Kalau di situ kan Bapa. Berarti ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Yesus. Nongolnya bareng, kelihatan bareng. kenapa pas-pasan gitu ya? Iya. Karena itu Tuhannya cakep juga kalau gitu. Lo bilang satu kan takut kan? Karena nongol bareng gitu. Iya. Kalau nggak nongol bareng masih oke lah. Yesus penampakan Tuhan di bumi. Itu saya pakai itu. Ini nongolnya bareng. Masih mau bilang 3 gitu. Ini masih mau bilang satu kurang Kristus. Iya, masa mau bilang 1, nongol 3 bareng-bareng. Itu yang maksud. Ya itu makanya nggak masuk akal di situ. Nggak masuk akal di situ. Makanya kalau ada orang bilang paham Trinitas, itu artinya sebenarnya dia nggak paham. Nanti Tertullianus sendiri akan bilang itu adalah misteri. Misteri. Sumeria dewanya 3 tapi 1. Persia dewanya 3 tapi 1. Babilonia dewanya 3 tapi 1. India Trimurti, ya kan, dewanya 3 tapi 1. Di Mesir juga ada Isis, Horus, Osiris 3. Di Eropa ada di Madonna, badannya 1 bukannya 3. Pertanyaannya kenapa berdiri angka 3? Kenapa nggak 5? Kenapa nggak 10? Dari semuanya kenapa berdiri? Iya, semuanya 3 loh. 3 tapi 1. Kenapa berdiri angka 3? Kenapa nggak 100 gitu? Kan keren kalau pribadi 100. Kenapa berdiri angka 3? Kira-kira tahu nggak? Enggak, karena ada Aristoteles mana? Yang menemukan Filsuf lah. Dia bilang apa? Sesuai perkataan orang-orang Pitagoras, alam semestanya dibatasi dengan 3, awal, tengah, akhir. Kami menggunakan itu untuk menyembah dewa-dewa kami. Nah, makanya semua 3. Kristen juga 3. Bukan, Alfa dan Omega kan jadi bersifat. Aku lahir awal dan akhir. Kalau awal dan akhir untuk menentukan pribadinya si Tuhan. Tapi kalau awal dan akhir ini sifatnya dia. Sekarang kalau Yesus bilang Alfa dan Omega, kata pendeta, maka Yesus Tuhan. Melkisedek, baca Melkisedek. Pernah dengar Melkisedek? Pernah. Itu adalah Raja Salem. Ibrani mana Ibrani? Ibrani depan. Nah, yang baru. Ini Bang Romo. Habis itu film sebelum Titus kan. habis film mas. Oh iya. Lalu ini dari lagu ya? Gue tahu. Ibrani 7 ayat 3 baca nih. Melkisedek ya. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersusila, harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Keren banget kan Yesus. Berarti lah orang dia tidak beribu. Yesus punya silsilah, Yesus punya ibu, Yesus pernah lahir, pernah mati. Ini harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Kenapa dia itu? Nah itu, yang ini aja tidak ada Tuhan.
Kalau di kalau nanya ke pendeta Jawabnya itu kan cuma imam, dia tidak bersilsilah karena tidak dicatat. Nah, perusahaannya baru kemarin gue debat sama pendeta Heno, gue tanya ini, karena tidak dicatat makanya itu tidak bersilsilah. Lah kok begitu ya Pak? Sangat-sangat apa rendah itu kalau maksudnya ini pasti apa? Tidak bersilsilah berarti tidak di apa namanya? Tidak dilahirkan dari siapa. Jadi sebenarnya tidak berbapak, tidak beribu. ya berarti tidak Iya, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Lebih pantas ini disebut agamanya daripada Yesus. Mereka mesti jawabnya ini kalau di Islam kita mengenal dengan sosok Nabi Khidir. Nabi Khidir yang dipercaya sampai sekarang itu diberikan mukjizat dia bisa hidup sepanjang masa. Tapi ini hanya bahasanya zaman dulu, tidak berbapak, tidak berayah, tidak beribu, tidak bersilsilah. tidak nyata sekarang memang dia ada sih. Iya, iya. Sampai Sampai zaman. Kalau di kita Nabi Khidir begini. Ada yang menyamakan Nabi Khidir dengan Nabi Khidir. Ya, karena dari mana itu? Dia perjanjian lama Abraham bayar perpuluhan di sini. karena dia dua. Iya. Karena nggak pernah mati. Terus kata Yesus juga ini kan sudah ada sejak sebelum Abraham ada. Nah itu udah makanya berarti sama dong ngomong deh. Enggak, itu beda gini. Sekarang bukan Yeremia. Oke. Yeremia, coba Yeremia 1 ayat 5. Ini udah penjelasan Wahyu. Yeremia Kan? Satu. engkau dalam hal ini dan sebelum engkau keluar dari kandungan aku telah menuliskan engkau. Aku telah mengatakan engkau menjadi nabi bagi bangsa. Oh ini Tuhan ngomong ke Yesus. Iya, enggak bukan Yesus, ke Yeremia. Oh Yeremia kan nabi. Yeremia sebelum di kandungan ibunya sudah dikenal tuh. Yeremia pas lagi di kandungan dia sudah dikatakan sebagai nabi. Jadi artinya sebelum Yeremia jadi lahir dari manusia sudah diketahui oleh Tuhan. Jelas dong? Nah itu nggak tahu kan? Nah, itu maksudnya Yesus tuh di situ sebelum Abraham ada, aku ada. Artinya apa? Keberadaan Yesus sudah diketahui oleh Tuhan. Nanti di Amsal juga ada itu. Sulaiman sudah lahir sebelum bumi diciptakan. ya permainan kata-kata lagi. Iya, Ayub juga begitu. Lahir sebelum bumi diciptakan. Artinya semua manusia sebelum lahir sudah ada dalam pengetahuan Tuhan. Dengan itu disalahpahami oleh Kristen bahwa karena Yesus bilang aku ada sebelum Abraham ada maka Yesus tidak Tuhan. Nah terus Sulaiman tidak ada Tuhan, Ayub tidak ada Tuhan, Yeremia tidak ada Tuhan. Jawabannya simpel. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua gitu. Before Abraham was, I am. Ya. Bahasa Inggrisnya. Bahasa Yunani apa? Ego ini. Ego ini itu I am. Orang Kristen, apologet itu mau menyamakan ego ini dengan EHY, SR EHY. Pernah dengar? Gimana kan? Ketika Musa bertanya, ini gue mau ke Firaun, ini gue mau sebut lu siapa namanya? Tuhan. Kan Tuhan menjawabnya, lu nggak usah pikiran nama gue, EHY, SR EHY, aku adalah aku, gitu kan? Taulah nama aku apa gitu. Ya, pokoknya aku adalah aku, gitu kan? Terus orang Kristen mau bilang bahwa ego ini sama dengan EHY, SR EHY. Tetapi ketika EHY, SR EHY diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, bukan jadi ego ini, tapi jadi woon, gitu. Juga, artinya beda. Nah, jadi woon sama ego ini kan nggak sama. Jawabannya sih macam itu. Tapi yang paling penting sebenarnya ambil garis benang itu konsep kebenaran dalam perjanjian lama tauhid sama dengan konsep keselamatan dalam perjanjian lama sama dengan Islam bertobat. Tapi konsep kebenaran dalam perjanjian baru lu harus percaya Yesus sebagai Tuhan. Dan kalau lu percaya Yesus sebagai Tuhan kan beda antara yang berbeda. Sekarang yang mengikuti perbuatan Yesus di Bible malah orang-orang Islam. Orang Kristen malah nggak ikutin, mungkin ada yang Yesus tapi nggak sama terus. Ada Islam, sholat, ya.
Tapi nggak semua. Itu DPR apa Yahudi itu enggak? Ya apa Yahudi malah Muslim itu lebih. Iya, Yahudi mengakui bahwa Tuhan yang disembah Muslim itu sama dengan Tuhan yang disembah Yahudi. Bahkan orang Yahudi kalau dia pergi ke suatu tempat, dia nggak nemu sinagog, dia boleh masuk masjid karena mereka menganggap masjid adalah tempat untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tapi orang Yahudi tidak boleh masuk gereja. Kenapa? Karena gereja dianggap tempat berhala, menyembah berhala. Siapa berhalanya? Yesus. Muslim artinya apa masalah? Orang yang berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Muslim, Islam artinya berserah diri. Muslim artinya orang yang berislam. Jadi orang yang berserah diri kepada Tuhan. Yesus Muslim bukan? Muslim karena dia bilang apa? Jadi kalau bisa lalu karena calon ini daripadaku, tapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Kalau tapi kehendakmu yang terjadi berarti kan Muslim. Tadi makanya kalau tanya itu ada berapa kehendak, dua kehendak. Iya, betul. Betul. Nah sekarang di Islam kita membaca di Quran surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, wahai orang beriman, rukuklah, wasjudu, sujudlah, wa'budu rabbakum, beribadahlah kepada Tuhanmu. Itu ayat turun kepada Nabi Muhammad SAW. Suruh rukuk, suruh sujud. Yesus Matius 26:39 sujud. Abraham Kejadian 17:3 sujud. Musa Keluaran 3:48 sujud. Musa dan Harun di Bilangan 16:22 sujud. Yosua di Yosua 5:14 Yosua sujud. Daud di 1 Tawarikh 29:20 sujud. Mazmur 95:6 juga sujud. Nabi Ezra atau kita kenal dengan Nabi Uzair di Nehemia 8-7 sujud. Semua nabi-nabi di perjanjian lama sujud. Yesus sujud, Islam sujud. Apa sujud kan? Berarti pengikut siapa? Paulus. Tapi kalau di Katolik kan ada juga yang sujud. Tidak ada. Ortodok. Oh iya, Ortodok. itu kan. Ortodok. Tapi Ortodok masih menyembah Yesus. Itu mana? Nah kita yang nggak menyembah Yesus, kita sujud, kita sunat, kita puasa, kita ngomong babi. Berarti ngikutin Yesus kita orang. Perjalanan baru. Matius 26:39 Yesus sujud. Enggak, maksudnya disujudkan disuruh berdoa. Doa bersujud. Kan kalau sujud Di gereja kan nggak disuruh. itu. Tapi di Bible Yesusnya sujud. Oh, maksudnya gitu. Yesusnya sujud tapi Kristennya nggak sujud. Umatnya enggak, yang mengaku umatnya. Iya. Harusnya kan mencontoh itu. Harusnya kan mencontoh. Sebenarnya hampir semua Kristen itu pengikut Paulus bukan pengikut Yesus. Mengaku Kan baca. baca. Nah sekarang kamu ikut Yesus atau ikut Paulus? Baca. Ya, Allah sudah mengutus nabi-nabinya. Nabi-nabi siapa? Termasuk Yesus. Iya. Kita termasuk kita ngikutin Nabi Muhammad SAW. Ajarannya ada yang berbeda. Gak ada. Semuanya sama. Satu lagi juga kasih tahu dia kita katanya kan Yesus ada ngomong kalau next depan akan ada selanjutnya Nabi Muhammad. Yohanes 11:13. Atau Yohanes 14 dulu deh. Yohanes 14 dulu. Yohanes 14:26. 14 ya. 26. 26. Tetapi menghibur ya Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Yesus bilang apa? Aku akan minta kepada Bapa untuk mengirimkan penghibur yang lain. Kan? Benar nggak? Ya. Ini kan penghibur itu bahasa Yunani ya, itu parakleton. Sekarang kita lihat Yesus juga sendiri, Yesus juga disebut parakleton.
Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantar kepada Bapa, pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Penghibur, pengantara, penolong, itu bahasa Yunani sama, Parakleton. Kalau balik lagi ke sini, ya 14 26. Yesus di sini ngomongnya akan meminta Bapa mengutus penghibur yang lain kan? Berarti Yesus minta. Iya, Yesus minta kepada Bapa untuk mengutus penghibur yang lain. Penghibur yang lain itu dalam bahasa Yunaninya pakai kata alon parakleton. Alon itu artinya sejenis yang lain. Sejenis, Yesus manusia, Yesus itu parakleton. Yesus juga nabi kan? Berarti kalau yang akan datang parakleton juga, berarti ini juga manusia juga, nabi juga. Nah, orang Kristen bilang ini Roh Kudus. Tapi Yesus ngomong di sini di Roh Kudus. Masnya pesan apa? Oh iya, gampang nanti. Mas, pesan dulu Pak, pesan dulu. Udah. Oh, masih ada nasi goreng. Udah. Antar aja. Dia harus pergi. Yesus pernah bilang, kalau aku tidak pergi, Roh Kudus, penghibur itu tidak akan datang. Nih, 16:7. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dia yang mutus. Tidak. Yesus yang mutus. Ya kan tadi yang di Tuhan kan bilangnya Yesus yang minta kepada Bapa untuk penghibur. Artinya penghibur. Tapi Yesus kan bilang kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Orang Kristen bilang penghibur itu adalah Roh Kudus. Itu kan? Tapi di Yohanes 20:22 apa nih? Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yesus belum diangkat, sudah mengembusi Roh Kudus. Yesus belum pergi, Yesus belum pergi, sudah mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Tapi yang di sini tadi bilang kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Berarti bukan Roh Kudus. Nah, sekarang ketika yang 13 dari 12 kan masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, bukan Roh Kudus ya, Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang dikatakannya, itu yang akan dikatakannya, betul kan? Dan ia akan memberitakan kepadamu hal yang baru yang akan datang. Sekarang kalau dia tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi hanya yang dari dia dengar, itu ciri-ciri nabi atau bukan? Ciri-ciri nabi. Kalau Roh Kudus yang dibilang udah Roh Kudus, dan Roh Kudus tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri, masa Tuhan nggak bisa berkata-kata dari diri sendiri. Jadi kira-kira siapa penghibur yang manusia juga, nabi juga, sama seperti Yesus karena pakai alon, yang akan datang setelah Yesus pergi, yang akan memuliakan Yesus. Di Quran nama Yesus disebut 25 kali, nama Nabi Muhammad SAW disebut cuma 4 kali. Jadi Nabi Muhammad SAW memuliakan Yesus. Saya nggak mau klaim ini buat Nabi Muhammad SAW. Saya hanya menunjukkan fakta-fakta di Quran begini di berbagai. Kalau situ mau menganggap bahwa ini yang akan datang itu Nabi Muhammad SAW, itu terserah. Dan dia akan memberitahukan hal-hal yang akan datang padamu. Di dalam Quran 1000 ayat tentang sains baru pengetahuan. Dari mana kira-kira ayat-ayat?
Karena Yesus bilang di sini masih banyak yang akan kukatakan kepadamu, tapi kamu belum dapat menanggungnya. Artinya mereka belum. Nah, saya nggak berani klaim Nabi Muhammad SAW karena nggak ada namanya. Tuh. Kalau ada namanya saya berani klaim. Tapi ada nabi yang juga manusia juga nabi yang di dalamnya menurut kami sebenarnya adalah roh kebenaran. Karena apa yang di dalam Nabi Muhammad SAW itu semuanya adalah kebenaran. Udah di sini tulisnya roh kebenaran bukan roh kudus. Nah, terus terakhir, kalau misalnya ini kan ibaratnya oke lah, kemudian Nabi Muhammad kan terus sambil makan nanti kan dia udah makan aja terus. Oh ya, terus kan berarti kan Yesus akan datang dua kalinya kan. Kalau di dalam ajaran Muslim itu kan dia akan datang untuk menjelaskan kalau ya itu ada diwakili dengan kalimat majasi. Di dalam Islam sebagian besar umat ulama meyakini bahwa Nabi SAW akan turun lagi, tapi dia akan ditugaskan membunuh Dajjal. Ya. Kalau kata membunuh Dajjal ini artinya literal, tidak artinya harfiah. Tapi kalau yang kedua mematahkan salib dan membunuh babi, ini seperti kayak orang gak ada kerjaan gitu. Membunuh babi nggak mungkin. Ini dari Islam. Jadi dua kalimat ini, dua tugas ini ya bisa diartikan ini adalah urusan dengan Kristen. Karena Kristen yang makan babi, Kristen makan salib. Jadi bisa diartikan Nabi SAW itu datang untuk membantah fitnah-fitnah Kristen tentang kebenaran dia. Kristen juga mempercayai bahwa Yesus akan datang kedua kali sebagai hakim yang adil. Kita juga mempercayai Nabi SAW akan datang sebagai juga hakim yang adil. Tapi apakah hakim itu sama dengan Allah? Belum tentu. Tidak ada tulisannya. Urusan masuk surga nggak ada tulis, cuma sebagai hakim yang adil gitu. Hakim aja pakai lapor sama ini presiden gitu. Masa ada presidennya gitu. Cuma hakim. Bedanya kalau di Islam, Nabi SAW yang akan datang lagi itu tidak kita sembah sebagai Tuhan. Dia nanti akan hidup di bumi. Ini kalau menurut hadis ya, akan hidup di bumi kira-kira 7 tahun dan dia akan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Dia mengikuti syariat Al-Quran dan dia akan meninggal umur setelah 7 tahun di bumi. Hadis 7 tahun hadis ya. Kita nggak harus percaya hadis 100%. Selama tidak bertentangan dengan Quran dan yang bersolih ya sudah dimasuk dari hadis. Tapi sumber hukum utamanya adalah Quran. Di Quran di Al-Quran cuma yang beda tadi kamu kan yang membunuh Dajjal, mengatakan salib dan membunuh Babi itu dari hadis. Lalu mendengarkan Nabi SAW diangkat. Ada penjelasan Nabi SAW tidak dibunuh dan tidak disalib, tapi kami angkat ke sisi sana. Itu tidak ada penjelasan itu. Enggak, Quran itu bukan buku apa ya? Rinci. Bukan buku yang merincikan sederhana. Quran itu seperti undang-undang dasar 1945, undang-undang. Nanti ada undang-undang kan biasanya di bawahnya ada cuplak. Cuplak itu lagi hadis, nanti ada ijma ulama, penjelasan teknisnya. Di Quran disebutkan ada 5 ayat memerintahkan sholat 5 waktu, perintahnya ada, tapi caranya sholat gimana? Mau sholat aja satu-satu gitu. Yang training Nabi Muhammad SAW itu malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam yang diutus untuk training Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW bisa sholat sendiri, Nabi cuma bilang sholatlah, ikutlah sholat seperti aktif. Kenapa di training? Kalau dari Nabi Isa juga kan sebenarnya harus sholat. Iya, cuma kan nggak ditentukan berapa rakaat. Kan kalau di yang sekarang kita ikuti kan subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Nah itu yang tidak sama dengan Nabi sebelumnya. Oh ini ada ketentuan. Yang baru nih, yang baru ya baru training dong untuk implementasi gitu. Bahasanya ya. Nah umatnya cuma tinggal ngikutin. Gitu.
Sujudnya sama, Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa sujudnya sama, sampai ke Nabi Abraham sujudnya sama, puasanya sama, nggak makan babinya sama gitu. Yang disempurnakan itu ya hanya seperti itu syariatnya. Betul itu ya. Bayar dua-duanya dulu. Dua-duanya harus dua-duanya. Kalau ini doang ya bisa gila. Tapi kalau ini plus Quran, nah kita pasti akan nyambung. Ada benang merahnya. Jadi kalau gini, ini perjanjian lama, ini perjanjian baru, ini Quran. Yang perjanjian lama itu nyambung, tapi kalau yang ini udah menyimpang. Karena tadi udah ditempel lagi. Iya, betul. Walaupun di dalam perjanjian baru masih ada kebenaran, masih, tapi konsep keselamatannya beda dengan yang dilakukan oleh Kristen sekarang. Jadi kalau di sholat Al-Fatihah kita sering membaca orang Yahudi itu adalah orang yang dimurkai, dilaknat, dikutuk, karena mereka tahu kebenaran tapi mereka nggak mau jalanin. Tapi kalau orang Nasrani dibilang apa? Yang sesat, dolim. Kesesatnya apa? Karena mereka nggak punya ilmunya gitu. Bintang. Yang menerima Taurat dan Zabur kan orang Israel, yang menerima Injil juga orang Israel. Tapi Kristennya tidak mengikuti ajaran Helenisme. Karena itu Sumeria, Babilonia. Saya ada buku, judulnya apa? 16 juru selamat dunia yang disalib kekristenan sebelum Yesus. Sebelum Yesus itu sudah ada 16 dewa yang disalib dan jadi Tuhan. Jadi Yesus itu ke 17. Jangan sedikit. Benar. Itu kebudayaan kuno. Ada Horus, ada Mitra, ada Krishna. Di Meksiko nya ada. Polanya tuh sama, polanya sama. Lahir mungkin itu. Kenapa Bapak gereja itu perlu mencangkuk tanah itu dijadikan satu dengan supaya Yesus terbukti dinubuatkan gitu kan. Dia tanya kenapa kok kitabnya Kristen harus ada tanah yang lama, supaya terbukti bahwa Yesus dinubuatkan di sini. Tapi nubuatnya itu karena hasil mengubah-ubah terjemahannya, Septuaginta. Bukan langsung dari tanah ya, lewat Septuaginta yang diubah. Jadi maksud Yesus itu Paulus. Ya, sahabat ya. Jadi ada apa? Nanti bisa dibantu sama teman-teman semua. Ada tulisan apa? Butuh aplikasi, nanti juga butuh belajar pasal ya. Tinggal belajar yang terakhir kita yang kan belajar juga apa namanya ada itu langsung Mas Edi bisa untuk itu hadis. Nah itu hadis bukan nanti kecil. Itu nanti dong amalnya nggak penting sekarang, yang penting sekarang. Kalau Oka mau menjadi mahasiswa sobat perguruan tinggi, Oka daftar dulu ke Mendikbud. Nah, daftar dulu dong. Hari itu asyhadu sudah daftar, baru belajar. Ujian gitu. Kalau nggak pernah daftar kan nggak akan pernah diakui sama universitas itu. Gimana dosennya mengajari, teman-teman daftar dulu gitu. Nah sekarang daftar. Nanti bapak-bapak ini yang ngajar nanti. Ini yang makan Oka itu tenang lah, ada diajarin. Masalah hadis-hadis itu nanti aja nanti. Karena di Islam syariatnya kan daftar dan sholat, zakat, puasa, baru naik haji kalau mampu. Tapi kalau ngejalanin ini semua dengan benar, insya Allah mampu naik haji. Insya Allah mampu. Yang perlu diimani dalam Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi-nabi, beriman kepada hari akhir, beriman kepada waktu dan sahabat. Kan Oka saya sebagai orang Jawa, ini bukan sukunya,
Medan Baru. Nah, Medan. Bisa nggak sebelum hari ini jadi orang Medan Bali? Itulah takziah. Yang jadi Sudah ditakdir. Umurnya juga sudah ditakdir. Rezekinya juga sudah ditakdir. Jodohnya jodoh. Itu nanti takdir. Ada yang mutlak, ada yang bisa diusahakan. Mau jadi orang kaya, kerja benar, kerja keras. Mau lulus, ya itu takdirnya. Tapi takdir mutlak, nggak bisa mulai dari orang. Miskin. Alhamdulillah, masih menggunakan akal budi. Alhamdulillah. Yang penting daftar dulu, nanti belajar Islam step by step. Ya. Yang perlu saya kasih tahu, semua manusia termasuk Oka dulu waktu lahir sebenarnya Muslim. Sebenarnya Muslim karena setiap manusia lahir itu fitrah. Fitrah itu artinya sifat asal manusia. Itu Muslim. Dulu waktu masih jadi bayi lahir orang bisa apa? Bisa apa? Berserah diri kepada penciptanya. Tubuh besar menjadi manusia seperti Oka kan karena ada orang tua. Allah SWT menitipkan Oka kepada orang tua untuk menjadi manusia seperti kita. Tapi Oka menjadi Kristen kan kepada orang tua. Ya kan? Dibawa ke gereja kan dulu kan. Jadi orang menjadi Yahudi, menjadi Kristen, menjadi Majusi karena orang tuanya. Tapi ketika orang itu nanti mengenal Islam, menerima Islam dan sampai dia masuk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama, atau kembali ke fitrahnya. Fitrah manusia adalah Muslim, hanya bisa berserah diri kepada Tuhan. ya kalau kita dan musik terus kita doakan kita nggak boleh. Mereka ketika hidup sudah dengar Islam kan, dia kan sudah mendengar Islam kan, tapi mereka kan nggak jadi doa. Kita nggak boleh doa. Itu urusan orang kita dengan. Tapi kalau orang tua lagi itu, Oka boleh doain, mudah-mudahan ya Allah orang mau saya dapat hidayah, itu boleh doain. Tapi kalau udah meninggal nggak boleh. Tidak boleh. Mereka sudah mendengar, tapi mereka tidak menerima, itu urusan mereka dengan sudah terputus. Masalah di sana mereka mau minta dibalikin lagi jadi manusia itu urusan dia dengan orang tua sama Oka itu kan dianggap orang tua hanya di dunia ini aja. Ketika nanti sudah di akhirat nggak ada urusan sama orang tua sendiri, karena roh sendiri, jiwa sendiri. Mereka hanya dipakai untuk menginginkan Oka menjadi manusia di sini. Sebagai manusia silakan pilih, tapi uji. Lu beriman harus ini, lu nggak beriman harus ini. Ya, jadi ya sebentar ke depan. sebelah Sudah Oka ikutin nanti kita sedang bertiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Sekarang Oka sudah sah menjadi Muslim. Ada satu yang tadi Solo masih tahu. Di dalam Islam kita ngomong, ketika ada orang yang belum Islam, dia masuk Islam, dosa-dosa dia tuh dari mulai akil balik sampai dia bersadat, insya Allah dia harus. Tapi dengan catatan nanti menjalankan sampai dia bersadat. Tapi kebaikan yang dia lakukan dari akil balik sampai dia bersadat, insya Allah jadi modal. Tetap dicatat oleh pahala baik. Masya Allah. Jadi Oka sekarang seperti bayi baru lahir, nggak punya dosa. Dosa kita teman-teman sekarang lebih banyak daripada Oka. Benar. Makanya minta tolong Oka doain kita semua. Ya, doain kita semua. Tapi jangan buat kawin lagi ya.
Ya, doa seorang yang baru masuk Islam itu insya Allah mudah sekali dijawab. Doain kita semuanya, mudah-mudahan kita semua istiqomah. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah melalui Rasulnya. Dan insya Allah kita semua dijadikan golongan manusia yang menyaksikan keesanan Allah. Dan yang terakhir kita semuanya berdoa, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari api dan asap neraka. Ya, amin. Istiqomah, nanti saya serahkan ke Pak Kaskoro. Selanjutnya Pak dosen ini akan jadi. Ya, selamat sekali lagi ya. Kita sudah bisa sholat belum? Pas sekolah ya? Dari tanggung jawab deh. Sampai ganti KTP-nya. KTP-nya ganti Makan dong, makan dong. Foto bersama dulu. Foto dulu. Pas. Berdua dulu. Oke, video dulu ya, video sini. Alhamdulillah. Ini oke. Tauhid artinya mengesahkan Allah. Oke, ya. Sekarang teman-teman MCI semuanya mumpung sebelum biar fokus teman. Ayo semua. Kenapa Pak? Oh iya. Ada yang di Ibu-ibunya. Ibu-ibu. Mbak Pia mana Mbak Pia? Oh pulang. Oke, lihat kemari ya, lihat ke sini. Tauhid 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lihat kamera sini satu kali. 1, 2, 3. Oke. Satu tambah satu biar di video ini satu. Kom. Kalau kasih buat teman-teman. Video ya. Ya, segitu ini gampang. Enggak, baik. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya sekarang ini sedang bersama di Bali bersama dengan teman-teman dari Mu'alaf Center Indonesia Peduli. Kita semuanya insya Allah akan tetap semangat menyebarkan agama Islam, yaitu sebagai agama satu-satunya yang diterima dan diridhoi di sisi Allah SWT. Ya, kita juga insya Allah tetap selalu berusaha menjadi muslimin yang membela agama Allah. Karena setiap manusia yang membela agama Allah, dia akan diteguhkan, dikuatkan, dan akan ditolong oleh Allah SWT.